Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang soal bimbing konseling beserta pembahasannya. Mari kita belajar. Kita masuk soal nomor 1, Bapak Ibu. Penelitian tindakan bimbingan dan konseling hendaknya dilakukan ketika guru bimbingan konseling menemukan permasalahan dalam pelayanan terhadap peserta didik. Hal ini secara berkala hendaknya dilakukan oleh guru bimbingan konseling. Tujuannya adalah A. Agar guru bimbingan konseling dapat naik pangkat golongan dengan cepat. B. Agar guru BK dapat memperbaiki pelayanan yang kurang efektif. C. Agar guru BK dapat diakui ekstensinya oleh guru mapel dan kepala sekolah serta pengawas. D. Agar menambah angka kredit pada kenaikan pangkat yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling. Sedangkan E. Agar guru bimbingan konseling rajin menulis karya ilmiah. Kira-kira jawaban yang benar untuk soal nomor 1 ini apa, Bapak Ibu? Baiklah Bapak Ibu, kita masuk soal nomor 2. Menurut pernyataan Zahwa mengalami posisi yang sangat tertekan di rumahnya. Jarang komunikasi langsung dengan kedua orang tua angkatnya. Ia sedikit lebih dekat dengan kakaknya. Zahwa di rumah lebih diposisikan sebagai pembantu rumah tangga. Hingga akhirnya semua bergantung kepada bantuan Zahwa. Namun Zahwa merasa tidak dipenuhi kebutuhannya seperti pakaian sekolah, buku-buku sekolah, dan kebutuhan pribadi lainnya. Di sisi lain, orang tua Zahwa sering mengusir Zahwa dari rumah apabila Zahwa tidak menuruti keinginannya. Zahwa marah dan berbagi perasaan di dalamnya yang belum mampu diungkapkan kepada orang tua. Saat itu Zahwa berniat untuk bunuh diri. Apa yang dilakukan Anda sebagai guru bimbingan konseling? A. Guru bimbing konseling memberikan teknik konseling relaksasi untuk membawa Zahwa lebih rileks sehingga mampu mengambil keputusan dengan tepat. B. Guru bimbing konseling menindaklanjuti dengan teknik konseling kursi kosong sehingga Zahwa mengungkapkan apa yang dirasakannya terhadap orang tua. C. Guru bimbing konseling melaporkan kepada kepala sekolah terkait masalah Zahwa dan segera dilakukan konferensi kasus. D. Guru bimbing konseling melakukan home visit bersama wali kelas. Dan E. Guru bimbing konseling bekerja sama dengan lembaga psikologi untuk melakukan tes kesehatan kepada Zahwa. Kira-kira untuk soal nomor 2 ini apa Bapak Ibu? Jawaban yang benar untuk soal nomor 2 yaitu B. Guru bimbing konseling menindaklanjuti dengan teknik konseling kursi kosong sehingga Zahwa dapat mengungkapkan apa yang dirasakan terhadap orang tuanya.
Kita masuk soal nomor 3, Bapak Ibu. Pak Dudung hendak melakukan asesmen untuk melihat sejauh mana peserta didik dapat mengenal kemampuan yang dimiliki dirinya secara multi-talent. Pak Dudung meyakini bahwa semua peserta didik adalah orang yang unik, orang yang memiliki kemampuan dari sudut yang berbeda-beda. Dari asumsi tersebut, instrumen yang cocok digunakan adalah A. Menggunakan instrumen AUM PTSDL sebagai salah satu awal mengetahui masalah yang dialami peserta didik. B. Bekerja sama dengan lembaga psikologi menggunakan instrumen tes skolastik agar mengetahui kemampuan dasar peserta. C. Menggunakan instrumen tes intelijensi WISE agar mengetahui IQ peserta didik, bekerja sama dengan lembaga psikologi menggunakan instrumen tes dan division aptitude test. E. Menggunakan instrumen non-tes berupa angket terbuka tentang kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh peserta didik. Kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Jawaban yang benar menurut saya D. Bekerja sama dengan lembaga psikologi menggunakan instrumen tes diferensial aptitude test. Baiklah, kita masuk soal nomor 4 ya. Sebagai seorang guru bimbing konseling, BK harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan peserta didik melalui penggunaan asesmen, baik dengan menggunakan instrumen tes ataupun non-tes. Berikut ini beberapa instrumen tes yang tidak termasuk tes intelijensi adalah A. Tes BIN menyerupai, C. Tes SAT Scholars Aptitude Test, D. Tes CFIT, dan E. Tes DAT. Baiklah, jawaban yang benar yaitu E. Tes DAT atau Divisional Aptitude Test. Masuk soal nomor 5, Ulfi kelas 12 IPS 2 sering terlihat murung karena insecure terhadap kondisi dirinya yang merasa gendut. Padahal Ulfi tidak gendut, itu hanya persepsinya saja. Apa yang dilakukan Anda sebagai guru BK? A. Panggil Ulfi dan belikan obat penurun berat badan yang direkomendasikan oleh dokter. B. Berikan saran kepada Ulfi untuk datang ke ahli gizi dan mengkonsultasikan masalahnya. C. Mengedukasi Ulfi untuk melakukan diet saat bersama-sama dengan guru bimbing konseling. D. Berikan informasi berupa tinjauan pustaka tentang berat badan ideal dan bangun konsep diri bersama teman-teman kelasnya. Sedangkan E. Memanggil orang tua Ulfi untuk bekerja sama memantau Ulfi agar tidak murung. Baiklah, jawaban yang benar yaitu D. Berikan informasi berupa tinjauan pustaka tentang berat badan ideal dan bangun konsep diri bersama teman-teman kelasnya.
Baiklah Bapak Ibu, kita masuk soal nomor 6 ya. Dika membanting semua barang-barang yang ada di kamarnya karena kesal kepada ayahnya yang kini telah menikah lagi dengan wanita lain selain ibunya. Dika merasa hidup ini tidak adil. Seiring dengan kejadian itu, hasil belajar Dika menurun sangat drastis. Sehingga dia terlihat tidak semangat dalam mengikuti semua kegiatan di sekolah. Komponen layanan yang cocok untuk masalah Dika adalah A. Layanan responsif, B. Layanan dasar, C. Layanan perencanaan individual, D. Dukungan sistem, dan E. Konseling individual. Kira-kira untuk jawaban nomor 6 ini apa Bapak Ibu? Iya, jawaban yang benar untuk soal nomor 6 ini Bapak Ibu A. Layanan responsif. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk di soal nomor 7 ya. Bu Nur sebagai satu-satunya guru bimbing konseling di SMP Karya Bangsa. Beliau merasa risau karena kurang maksimal dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling. Peserta didik kurang memahami informasi yang disampaikan oleh Bu Nur. Pada bimbingan klasikal, karena Ibu Nur hanya menjelaskan dengan metode ceramah, Bu Nur ingin melakukan penelitian dengan jenis penelitian R dan D, B. Studi kasus, C. PTBK, dan D. Kuantitatif, E. Kualitatif. Kira-kira jawaban yang benar untuk soal nomor 7 tentang Bu Nur ini apa Bapak Ibu? Jawaban yang benar yaitu C. PTBK. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk di soal nomor 8 ya. Imam siswa ke SMA dengan bakat bermain bola dan masuk ke dalam klub sepak bola sebagai perwakilannya. Namun, Imam sering meninggalkan sekolah karena harus latihan pagi dan lokasi latihannya jauh dari tempat tinggal. Saat ini, Iman merasa bakat dan hobinya sangat tersalurkan dengan baik melalui klub sepak bola tersebut. Hal pertama yang dilakukan Anda sebagai guru bimbing konseling adalah A. Melakukan konseling individual yang bertujuan agar Ima mampu mengambil keputusan yang tepat untuk masa depannya. B. Memanggil orang tua siswa dan merekomendasikan Imam untuk segera pindah sekolah. C. Membiarkan Imam untuk fokus mengikuti kegiatan sepak bola karena akan membawa nama baik sekolah. D. Memberikan pilihan antara putus sekolah atau lanjut masuk klub sepak bola. Sedangkan E. Melakukan konferensi kasus dengan pihak-pihak pengempuh kebijakan di sekolah.
Baiklah, jawaban yang benar untuk soal nomor 8 yaitu A. Melakukan konseling individual yang bertujuan agar Iman mampu mengambil keputusan yang tepat untuk masa depannya. Kita masuk soal nomor 9. Tina menceritakan masalahnya kepada guru bimbing konseling bahwa ia telah diperkosa oleh ayah tirinya. Ibu Tina menderita sakit jantung dan stroke. Tina merasa tertekan dan sangat marah. Tina menaruh harapan banyak kepada guru bimbing konseling agar bisa membantunya dalam masalah ini. Karena Tina takut ayah akan melakukan pemerkosaan berulang kali. Apa yang dilakukan Anda sebagai guru bimbing konseling? A. Langsung mereferal pada Komnas Perlindungan Anak dan Wanita. B. Memberikan konseling individu dan menerapkan teknik konseling assertive training. C. Melaporkan kepada kepala sekolah dan meminta untuk dikonferensi kasuskan. D. Meminta peserta didik untuk sementara ini tinggal dengan neneknya untuk menenangkan diri, sedangkan E melakukan konseling individu dan layanan advokasi pada konseling. Kira-kira untuk soal nomor 9 ini apa Bapak Ibu? Oh iya, untuk soal-soal kita ini untuk kali ini yang berhubungan tentang kasus ya Bapak Ibu. Jawaban yang benar yaitu E, melakukan konseling individu dan layanan advokasi pada konseling. Kita masuk soal nomor 10 Bapak Ibu, peserta didik yang memiliki masalah keluarga sebanyak 15%. Peserta didik yang bingung dengan arah dan pilihan karir 30%. Sedangkan 5% dari peserta didik itu memiliki masalah sosial dengan teman sebaya. Sedangkan sisanya adalah peserta didik yang malas belajar. Komponen layanan yang cocok diberikan kepada peserta didik: A. Memberikan layanan perencanaan individual untuk seluruh peserta didik. B. Memberikan layanan responsif berupa konseling individu. C. Membagikan leaflet kepada peserta didik sebagai sarana informasi. Sedangkan B. Memberikan layanan dasar dengan tema belajar efektif sehari-hari. E. Memberikan bimbingan kelompok dengan topik atas malas belajar. Jawaban yang benar untuk soal nomor 10 D. Memberikan layanan dasar dengan tema belajar efektif sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye bye. Assalamualaikum.